Idih. Balas dong. Ibu masak di dapur. Caper lagi. Siapa sih yang caper? Siapa? Cakep. Yo ke Singapura. Ya, gap. Ayo, Be. Aduh, apa? Malam-malam makan bubur. Cakep. Hayo atuh ke Singapura. Sama semua ya Singapura semua. Ya mau kemana Ya, emangnya? maksudnya yang lain kayak apa? Masa kayak kata Kolius sih? Apa? Itu katanya M4 di tetangganya Singapura. Yeah. Enggak, dia tuh semenjak dia tidak biar dikasih tahu terus infonya sama modal. Jadi dia udah nggak mau jadi impostor. Oh, gitu. Makan malam beli kepiting. Cakep. Yuk masuk ke drafting. Cia. Balsi. Sabar udah tau otaknya lemot. Tolong. Hey. Oke, KB biasanya cepet pantun tuh. Iya, tar dulu. ini. Nih mumpung belum mulai, belum draft, kita harus mengubah beras jadi ketupat. Cakep. Bentar lagi kita masuk ke game yang keempat. Ayo Ji, ayo masih ada berapa detik? 20 detik nih, cepet Ji. Batuk-batuk karena dikelitikin. Cakep. Batuk-batuk karena dikelitik. Cakep. Dia masuk Benenpik. Cie. Kenapa Net? Agak maksa sih. Ya udah lah ya. Kepik. Kan kelitik. Iya. Oh, iya. Ayo, boleh lah ya. Masa ketawa lo pada lo. Lo juga ya? Gua gak ketawa. Ketawa kan? Enggak, gua ketawa gara-gara bapak produser. Itu produsernya ini ya. Oke. Aduh. Ya udah gini aja deh. Apa? Badan pegal dipakein salep. PJ. Dipakein salep. Pijit. Oh, Koyo. Mami Zia, ternyata kami suka pijit gitu. Ya, gue pengen pijit dah. Gue pengen pijit. Tapi nggak ada. Hah? Oh iya, Malaman nggak bisa. iya. Sebulan Net. Apa? Itu. Iya makanya. Iya. Pergi dia? Pergi untuk nantinya kita melihat ke ini ya, ke M3. Tolong Karena dong di Singapura. teman-teman yang punya tukang Apa? pijit di daerah Jakarta Barat. Ada gue mau nomornya. Serius? Ocan. Hah, apaan? Enggak, beneran ini Nocan. pegel banget gue punggung. Nomor cakep. Itu tuh. Oke, kita Itu fokus tuh. ke draft dulu. Sepertinya Reyes, Nathan, dan bahkan Clean dan juga Pak Nggak, Wito. aku penasaran satu hal sebenarnya. Apa sih? Roger, Dari BTK ini kan sebenarnya tadi yang di game pertama yang jadi MVP adalah Mobazen. Game yang ketiga adalah Zia. Kenapa? Padahal yang menggendong adalah Mobazen dan Zia. Terus yang pegel punggungnya tuh Cornet ya? Enggak, ini karena gue biasa lah. Gue kan kalau menggendong game Mobile Legend dan game-game Tuh kan, apa? Esmeralda yang di ban. Karena Victor kayaknya lebih mengerikan dengan kitingnya gitu. First pick-nya apa nih? If pasti. Terus Roger Beatrix lagi dong. Iya dong. Nah, Ini replay ya? Hah? Hah? Gimana? Enggak dong. Enggak ya? Kok replay? Gak ada yang namanya replay di sini. Sih, Iya. udah pasti coy. Oh, Kan, enggak. udah pasti kan? Udah pasti Beatrix Lolita. Lolita. Soalnya masih ada pick yang ketiga. Benar. Bisa jadi jangan-jangan apakah malah EVOS SG yang mengamankan Roger? Anggaplah Rogernya diambil sama EVOS. Aha, BTK junglernya apa ya? Balmon. Boleh, tapi Balmon. eh Kenapa, Nen? Kayaknya kalau Mobazen tuh bukan tipikal-tipikal assassin gitu. Iya, gue udah bilang tadi juga bagus. gue malah pengen dia cyber lagi sebenarnya. Hah? Tadi sempat di respect. Di ban. Di ban. Di ban. Di ban. Cyber. Iya, tadi di ban. Iya. Maksudnya untuk jungler kan? Iya. Sebelum di ban. Oke. Kalau dia mau Roger ya. 3 2 Brody. 1 Lilia. Oh enggak. Yuzong ternyata. Dan apakah ini akan mengincar ke arah... Oh masih Your Roger. team lah, is Roger. banning. Iya, benar kata ya Ranger Emas ya. Iya. Dimana masih ada pick yang ketiga dan bahkan untuk Your sekarang team Karinanya akhirnya di ban. Wah, Karena emang imunnya itu Wah, Yulo. mengesalkan loh. Itu berarti tergocek. Tergojek. Sesuai dengan kata-kata lu Ji. Apa lagi sih? Kalau misalkan ini Rogernya nggak di ban, apakah akan 3-1? Bisa, possibility Bisa ya? besar. Bahkan sampai sebesar 51%. Besar loh. Hah? 50 dia Banget gue. 50% kan masih setengah-setengah. Sekalian aja lu bilang 50,5% atau 50,1%. Iya bisa, tapi hitungannya nanti bingung yang analisnya kasihan.
Oke, jadi kayak ASMR lagi nih gua. lo aja buka udah kedengeran di kuping gue. makanya. Capek. Tapi ternyata dengan seperti kata Profesor KB yang terhormat, dia bilang, "Cow dari Victor." Kali ini sudah diamankan, tapi ternyata lihat Mobazen lagi-lagi membuka kacamatanya, dan bahkan teman saya memakai kacamatanya. Lah, kebalik. Oh mungkin? Apakah Ini Mobazen? adalah multiverses dari Bung Cornet ya. Mobanet. 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 Ah, Cornet pakai Roger sekarang udah nggak bisa apa-apa paling. Hah? Cornet pakai Roger nggak bisa apa-apa paling. Roger. Gampang lah. Hero easy ya? Bukan. Lu kalau ngasih dia Roger, gue masih percaya. Lancelot. Maaf, keceplosan akhirnya kali ini kita lihat Lilia yang Lilianya tetap juga menjadi di-ban. Pak gini deh, kalau gua Lancelot bisa MVP minimal killnya 10. Hah? Lu kasih gua apa berdua? Cornet. Lo bisa kill 10 lebih savage ya. Dengan syarat Ranger Mas romernya. Nih, KB bakal ngasih uang yang lo keluarkan di tanggal nanti. Gak mau. Digantiin semua sama KB, deal Gak nggak? mau. Deal. Ted, gak mau. Deal. Gak Ya, mau. culun. Oke, udah ada Parsial yang sudah diamankan untuk Zia. Tapi Hayabusa, Sanjo Oke. telah diamankan untuk Potato kali ini. Apakah bakal ke arah Ruby lagi? Karena menurutku untuk sekarang, untuk menghentikan Caravaggio-nya bisa lebih pede harusnya. Atau jangan-jangan healer. Ah, itu dia Ruby. Gila. Oh. EVOS SG ini emang gak jauh-jauh sama EVOS Indonesia ya. Dari pik-pikannya. Mirip ya. Masih Mirip. satep soalnya. Iya, kayak EVOS gitu soalnya. Itu emang EVOS, Bapak. Nggak tahu EVOS ID itu lebih ke heal. Iya. Tapi kan terkadang romernya lebih ke Ruby juga. Dari Bang KBKT namanya. Kalau samping saya ini namanya Kabai. Kabai. Akhirnya setelah sekian lama lapu-lapu dikeluarkan. Ini yang gue tunggu-tunggu sebenarnya. Victor. Karena gua Karena ini data baru loh, Esmeralda Chow. Hanya itu 2 Iya. hero untuk Victor. Iya makanya gue kayak tiap nyebut lapu-lapu tuh kayak ngape ya dalam hati gue kok nggak laku banget. laku kok gue. Padahal dia pas gue sebelum ngekes sama lo, gue asli. ngomong apa laku mulu. Maksud gue tidak menjadi priority pick. Belum, karena mungkin banyak counternya. Kalau menurut gua. Entah ya, Landshaker ini bakal jadi penentu juga karena sekarang kan untuk real world manipulation udah bisa di ini loh. Udah bisa di cancel. Yes. Stun impact itu akan sangat amat berpengaruh dan tidak hanya memberhentikan dari segi tetesan damage-nya saja tapi menghentikan keseluruhannya. Dan ini bakal bisa jadi pick yang menarik dikarenakan kalau misalkan dia build ke arah tank yang benar-benar nahan badan banget, gak ke arah damage, gak cukup egois tentunya, ini Potato gak bakal bisa solo kill ke arah lapu-lapu harusnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke arah lane of town untuk pembuktian akankah BTK berhasil mengamankan slot di upper bracket final atau bahkan dari tim EVOS SG memaksa ke game ke yang kelima langsung to the lane of town oleh bapak-bapak PKK Panjul Cornet KB. Wow, di sini kita lihat juga dari Fried Chicken dengan Adamir lagi-lagi dia akan ketemu dan bahkan di bottom lane Victor harusnya memiliki keunggulan sih kalau menurut gua pribadi di sini Bu Cornet. Alright, dan kita juga melihat ini adalah draft yang Draft yang cukup menarik dari kedua tim dan bahkan gue akan melihat apakah Victor akan berikan kejutan. Tapi kita lihat di sana. Cukup berani, Sheila masih menahan flickernya tapi Bung KB. ini entah kenapa ya kalau misalkan melihat kayak early stage yang harusnya EVOS SG ini benar-benar bermain dengan agresif, apalagi mereka membawa Hayabusa yang emang untuk di level yang kedua membutuhkan stun sampai nantinya Hayabusa tuh bisa di take down. Makanya cepat mungkin kalau bisa sih benar-benar harus diamankan dari awal game agar mereka tidak kehilangan fasenya, Net. Karena kalau misalkan makin lama seperti yang di game pertama tadi, ini bakal makin lebih ke arah teman-teman dari tim BTK-nya yang bikin momentum. Yes, dan nampaknya di sini juga di arah mid lane-nya, walaupun kita lihat dari kedua tim benar-benar tidak langsung komit untuk dapetin first blood-nya. Dan bahkan di arah bottom lane, dari kedua hero, Gear dan juga Victor, yang masih sama-sama tidak mau rugi untuk dapetin semua XP-nya. Potato sudah level 4, dengan menggunakan Hayabusanya menuju ke arah turtle yang akan muncul di 7 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dan bahkan Selamat rotasi datang Turtle yang masih muda. yang masih muda. Karena kan masih menit 2. Benar.
turtle yang pertama. Dan bahkan Betul. ini akan menjadi mungkin turtle yang langsung saja ditarik benar oleh anak-anak PK. Bahkan kita lihat juga tidak mau komit dan lebih memilih untuk dapetin purple buff terlebih dahulu. Menarik. Ini entah kenapa ya, melihat fasenya benar-benar pelan banget, dan Adamir tuh selalu unggul sebenarnya dari segi laning phase melawan Fight Chicken, tapi ada aja cara dari Fight Chicken tuh yang membuat dia masih bisa farming dan bahkan mendapatkan itemization yang sebenarnya ia butuhkan untuk team fight. Dan ini yang bakal dibuat. Alright, dan bakal berprestasi dibuka kembali langsung ada Prefector ke belakang Sila. Again and again, berhasil ditutup pergerakannya. Bahkan di sisi lain, Kir, what are you doing? Terlalu nafsu dan bahkan lihat diketok, untung belum benjol dari seorang Sila. Yes, benar sekali. Dan bahkan kita lihat juga di sini dari tim EVOS SG yang tampaknya mau bermain rusuka dan bahkan first blood baru diomongin. Malah justru mereka harus kehilangan nyawanya dan kehilangan momentumnya untuk dapetin satu turtle muda. Seperti yang dibilang sama Prof KB. Ya, entah kenapa kali ini dengan yang tadi Wih, pede banget juga loh. ya. Iya. Gak ada retri, pede banget loh. Makanya, tapi karena kan balik lagi, lihat dari Shark-nya dia ngendaliin banget sampai Potato juga nggak sempat untuk mendekat ke arah sana. Padahal retrinya ada. Tidak ada Coach Shadow kayaknya, atau agak sedikit ragu juga. Ya mungkin sudah disiapkan juga dari Dash-nya, Shark-nya. iya. Yes, mau nge-stun kalau misalkan sewaktu-waktu dari Hayabusanya muncul. Oke, Hayabusa is coming dari Prefectors. Masih bisa dihindari oleh seorang Victor atas pergerakan dari seorang Potato yang belum memiliki purple buff. Dan jangan lupa, Hayabusa sekarang ini juga udah lumayan sangat-sangat bergantung dengan adanya satu buah purple buff dan itemnya. Silakan Profesor. Iya, untuk sekarang bahkan sama-sama menuju ke arah War X, tapi perbedaannya Mobazen akan lebih dominan ke arah Windtalker, sama banget untuk dari segi itemization-nya. Tapi di sisi lain, dia mendapatkan satu Clock of Destiny dan malah menumbangkan ke arah Seila. Ini menjadi kerugian awal, karena apa? Karena Seila bahkan ini butuh banget yang namanya farming di awal game Ice Queen One secepat mungkin agar nantinya dia bisa mengoutplay dari seorang Varsha-nya. Bukan hal yang cukup baik untuk kali ini dari tim EVOS SG. Lihat rotasi yang dilakukan. Potato is hit. Zia, Shadow Kill dikeluarkan. Masih ada Chuck di depan sana. Masih ada Jadi juga absorb damage dan bahkan diketok begitu saja. Untungnya masih bisa pulang. Iyalah. Satu kali ketokan miscalculate itu bahkan cukup berbahaya. Iya, kalau nggak bisa balik lagi ke bayangan belakangnya, itu akan sangat berbahaya untuk seorang Potato yang lagi-lagi ya farmingnya tertinggal satu level dari seorang Roger yang benar-benar easy farm banget, well farm, nggak keganggu sama sekali. Dan bahkan kita lihat juga di detik 17 atau 17 detik lagi menuju ke arah turtle yang kedua. Dan bahkan ini sudah mulai di zoning Shark yang langsung membuka di tengahnya. JBL yang terkena di sana. Mobazen mau maju atau tidak? Flicker yang mana? Masih ada satu I'm offended dan langsung like a post. Dan langsung dapetin satu poin kill juga Gear yang telah datang di tengahnya mencoba untuk mengincar ke satu orang, tapi Hayabusanya dan bahkan diamankan begitu saja oleh seorang Gear. Pasif masih nyala, maju ke arah depan. Victor sekarang dan bahkan double kill naga dari anak-anak EVOS SG yang tiba-tiba datang walaupun telat, tapi dapetin 2 poin kill. Hantaman benda tumpul berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan, tapi lihat Fight Chicken fokus menuju ke arah sebuah turretnya. Makro play again and again, mau fokus objektif gaming dan bahkan di arah bottom lane belum bisa di cover. Sepertinya akan ada kehilangan turret di arah bottom lane kalau para pemain dari tim BTK tidak siap dengan sigap menuju ke arah bottom lane dari Brody. One last hit, dar meletup di arah bottom lane. Tapi balik lagi sih, dapetin 2 yang bahkan dari teman-teman BTK ini jadi keunggulan banget, apalagi bisa dipanjangin loh dari segi laning phase di arah top lane. Kalau nanti Lordnya di menit ke-9 akan ada di bottom lane, ini bakal jadi keuntungan banget buat entah Victor atau bahkan Fight Chicken ketika dia mau mainin dari segi map, mereka unggul untuk split pushnya. Alright, tapi kali ini para pemain dari tim BTK, lihat mereka langsung melakukan rotasi. Sepertinya kali ini akan menjadi seorang Brody yang akan menjadi target utama dalam pencarian khusus dari tim BTK. Masih jauh sih. Dan kayaknya harus berhati-hati juga dari Brody yang benar-benar selalu memeluk turretnya di arah bottom lane.
Dan seperti dugaan Ranger Mas sudah mulai terlihat juga, Coach Shadow sudah menempel, tapi tampaknya langsung di-cover begitu saja 4 orang dari anak-anak BTK, dan lagi-lagi pertukaran lane di arah atas. Ultimate sudah digunakan dari Victor hanya untuk membersihkan dan mencicil saja ke arah seorang gearnya. Oke, tapi ternyata di sini lihat ada mata-mata dari seorang Shark berada di arah rumput mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Sheila. Lihat No Man on Blast, kali ini flicker tak digunakan, informasi telah diberikan tandanya. Kali ini Sheila tidak ada informasi, dan ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh seorang Victor untuk tim fight nantinya. JPL depan sana, Emerald belum dikeluarkan dari World pada Blast again. Lihat shotgun diberikan Menuju ke arah bottom lane, lihat damage-nya menggunakan shotgun. Wesker sakit walai. Alright, dan bahkan seperti kata Bung Cornet, dia tidak pernah lupa atas turtle ini. Benar-benar memiliki satu buah poin yang cukup baik dari BTK. Tapi lihat Gear di sana bakal coba memaksakan, tapi Retribution on point, mundur ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru. Gear gak boleh langsung memaksakan karena tidak ada pola ultimate. World Manipulation sekalipun bakal bisa ditutup habis-habisan sama seorang Victor, karena Victor is coming kali ini berbeda dengan team fight yang sebelumnya. Yes. Menuju ke arah tengah juga, mencoba dapetin satu turret lagi. One more hit, masih bisa cabut dan bahkan masih bisa untuk dibersihkan. Dan itu hanya 2 hit saja loh. Itu kalau misalkan dia masih bisa nge-reload, mungkin bisa langsung hancur, tapi langsung bersih. Iya, karena dash yang ia miliki itu kan otomatis nge-reload, dan dia lebih memilih untuk mundur melewati tembok daripada nanti dia ngambil resiko. Dan sekarang Demon Hunter Sword on the way. Fight Chicken dia juga udah punya Dreadnought Armor, jadi nggak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat walaupun ada Shadow Kill atau bahkan ada satu turn apart memory. Memory, hati-hati bakal ada ingatan yang bakal dihilangkan kali ini. Tapi di sisi lain, goldnya ini cukup jauh loh kalau menurut gue pribadi. Dan Potato emang ini yang cuma bisa dia lakukan untuk sementara waktu sampai memiliki item-item yang capable, Profesor. Karena kalau tidak, dia memaksakan tim fight dengan beberapa player yang tidak menjadi salah satu dipaksa. target. Iya, dimaksakan. Itu nggak baik. Dan lihat, langsung ada 16 Blast, dapetin JPL, apakah dihilangkan shotgunnya, fokus ke arah turret. Lihat, word manipulation-nya itu benar-benar useless. Tapi burung dikejar apa naga, burungnya tertabrak, langsung ada kecelakaan tunggal. Tapi ternyata para pemain dari tim BTK mereka mencoba untuk memaksakan 1 poin tambahan. Lihat, lihat, ini begitu saja. Victor di belakang sana memukul mundur dan membuat 2 fight yang berbeda. Victor versus everybody. Wah, ini sih gila, men. BTK. Macro play. Bener, men. Ini gila yang dilakukan Macro oleh play. anak-anak BTK ketika perang dilakukan di arah bottom lane-nya. Follow up-nya dilakukan, bahkan lihat sih ya. Tas dengan stiker EVOS di atas kepalanya. Dapetin 1 turret tambahan di arah bottom lane dan 9 tick lagi. Dan bahkan ini dia untuk Lord yang akan muncul, dan mungkin daerah mid lane yang bisa didapatkan. Cukup menarik ketika real world manipulation dibuka, dibalaskan lagi dengan Dominant Blast plus adanya Feather Ice Strike. Ini benar-benar gokil banget sih setup fight yang dilakukan oleh anak-anak BTK. Dan lihat bagaimana Victor memecah belah, plus Fight Chicken-nya juga datang. Jadi Victor nggak Iya, sendirian, karena bener. kalau misalkan tadi ada Amir masih mau melanjutkan dan Potato tiba-tiba Shadow Kill, itu Fight Chicken sudah siap dengan shotgunnya. Dan apakah kali ini konsilnya akan berhasil? Coba untuk geng ke arah Victor ya. Fightorsnya masih 1v3. terlalu keras. Oh my 1 versus God. 5 dibalikan keadaannya, lihat. My God. Lapu-lapu Minotaur Natalia. Kali ini nabrak tembok. Kali ini flicker ke arah yang salah. Tapi Victor baik timing. baik lagi. timing. Oh my God, Victor. Macro Gak play. bisa berbuat banyak lagi. Oh, Shark. Wah, gila banyak banget satu limit keluar, dan bahkan Celia sekarang tiap mencoba untuk flank dari seorang Rogernya, dikejar begitu saja, dicakar dan selalu dicakar. Killing spree. Didapatkan bahkan saja. Dapat disampai kita double kill dari Bobazi dan tas. Dilakukan oleh anak BTK. Dipancing kembali Shadow Kill dari Ayabusanya dan menuju ke mid lane, dapetin 2. Dan lihat Sorte masih hidup. Tersisa 2 orang saja dari anak-anak EVOS SG. Dan ini bisa tarik di daerah tengah. Terbuka bebas oleh anak-anak BTK-nya dan Jermas. Ini bencana. Di arah top lane sana, Potato tidak ada satu pun. Oh my God, Shadow Kill-nya tidak bisa. Lihat seperti pergerakannya. Fokus ke arah turretnya. Base-nya. Akankah BTK take the game? Tapi ternyata belum sampai di sini. Masih ada pertahanan DPL. Harus hilang begitu saja. Steven tahu besar. BTK from USA. Memukul mundur. Evos SG Clover Breaker. BTK USA Bloodthirsty King langsung memberikan permainan di last game-nya. Ditutup begitu saja 3-1
Dan benar-benar sangat amat luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Team fight dan bahkan Victor lagi-lagi menjadi kuncinya. Iya kan? Ketika dia 1 melawan 4 membuang banyak banget source ultimate, waktu dan lain-lainnya. Dan bahkan darahnya yang tersisa dari 4 anak-anak EVOS SG itu benar-benar sekarat banget. Enak banget teman-teman dari B3 datang, and then langsung ya udah Itu hancurin 2 aja tetes satu-satu. hilang loh. Iya. 2 tetes hilang dengan Feather Air Strike. Dan ini yang aku bilang, kalau Victornya nggak egois, dia bakal nge-build ke arah defensif. Itu dia mau siapapun yang datang, dia bakal nge-buying time doang. Dan terbukti ketika Victornya menjadi bait di arah bagian top lane yang emang udah dibersihkan oleh ini dia Fight Chicken. Dia mainin mappingnya. Dengan Wesker dia dapetin 2 turret. Artinya apa? Artinya ada celah yang bisa dimainkan untuk split push. Victor itu adalah umpan. Dan macro play lagi dan lagi. Seperti yang udah aku lihat semenjak mereka mengalahkan